Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Resto. Kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Dan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial, dan menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Manusia disebut dengan makhluk sosial atau gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Maksudnya, manusia selalu memiliki keinginan untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, interaksi dengan orang lain ini merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Setiap manusia berkenalan, bekerja sama, berorganisasi, bersaing, bahkan berkonflik untuk mendapatkan sesuatu. Dari sudut pandang sosiologinya, hubungan-hubungan seperti itu disebut dengan interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social interaction yang berarti saling bertindak atau interaction, yang dibangun, dipertahankan, dan diubah oleh dua orang atau lebih. Menurut Gilin, interaksi sosial itu sebagai hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Sehingga interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian ada syarat berlangsungnya interaksi sosial. Yang pertama ini kontak sosial, yang artinya bersama-sama menyentuh. Di mana kontak ini hanya dapat terjadi jika ada hubungan fisik atau biasa disebut dengan kontak primer, contohnya bersalaman. Lalu ada kontak yang juga bisa terjadi melalui tulisan surat elektronik atau disebut dengan kontak sekunder, contohnya itu seperti SMS dan email. Yang kedua ada komunikasi, di mana komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan yang berisikan pikiran seseorang yang berbentuk gagasan, informasi, maupun opini kepada orang lain yang kemudian akan memberikan respon. Nah, dalam komunikasi ini terdapat unsur pokoknya. Yang pertama itu ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain, atau pihak yang sedang berkomunikasi dengannya. Yang kedua adalah komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, ataupun perasaan. Yang ketiga ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat ada media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. Yang kelima ada efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapat pesan atau pesan dari komunikator. Selain itu, terdapat 3 tahapan proses yang perlu dilalui dalam proses berkomunikasi. Yang pertama ada encoding. Pada tahap ini, bahan komunikasi diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Komunikator atau orang yang akan menyampaikan pesan harus memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan atau orang yang akan menerima pesan. Komunikator harus menghindari penggunaan kode-kode yang membingungkan komunikan.
Yang kedua ada penyampaian. Pada tahap ini, bahan yang telah diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar mulai disampaikan. Nah, penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, atau gabungan dari keduanya. Dan yang ketiga ada decoding. Pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya interaksi ini diawali dengan kontak sosial dan berlanjut kepada komunikasi atas penyampaian pikiran dan perasaan ataupun mendapat tanggapan atau feedback dari orang yang akan dituju. Selanjutnya adalah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi, di mana imitasi adalah tindakan meniru orang lain baik melalui sikap, tindakan, atau tingkah laku dan penampilan fisik seseorang. Nah, proses meniru yang berlangsung dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu imitasi positif dan imitasi negatif. Contoh imitasi ini adalah seorang anak laki-laki yang meniru potongan rambut ayahnya. Yang kedua ada sugesti, pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang anak yang tersugesti iklan minuman di TV sehingga ia membeli minuman tersebut untuk mencoba merasakan seperti apa yang dilihatnya. Yang ketiga ada identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, identifikasi ini sifatnya itu lebih mendalam dari imitasi. Identifikasi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang mengerti secara mendalam terhadap sosok yang diidolakannya, sehingga dapat mempengaruhi kepribadiannya. Contohnya, seseorang yang mengidolakan Superman mengubah tampilannya menjadi idolanya tersebut. Selanjutnya ada motivasi, di mana motivasi ini merupakan dorongan, motif, rangsangan, ataupun pengaruh yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain sehingga penerima memotivasi atau termotivasi melaksanakan pesan secara rasional dan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, seorang ayah yang menjanjikan memberikan hadiah bagi anaknya jika mendapatkan peringkat pertama di kelas. Dan yang terakhir adalah simpati, yaitu ketertarikan seseorang kepada orang lain sehingga mampu merasakan perasaan orang lain. Contohnya, membantu orang lain yang terkena musibah dan secara emosional mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Dan yang keempat, adanya tujuan tertentu. Berikut adalah tugas. Carilah contoh interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu, baik itu imitasi, sugesti, identifikasi, motivasi, maupun simpati. Demikianlah penjelasan Ustazah hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.